Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Hasanah dengan NIM 2208502016 dari kelas 03 PKK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus dugaan tindak kekerasan seorang guru kepada peserta didik di MTS Nurul Ihsan Merawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Profesi Keguruan dari dosen pengampu Ibu Dr. Haji Syamsidah SPD MPD dan dokter mitranya yaitu Ibu Ayu Saputri Bahar SPD MPD. Baik, kita akan berlanjut pada pokok pembahasan yaitu 1. Alasan mengambil atau membahas kasus. 2. Penyebab dan kronologi kasus. 3. Keterkaitan dengan materi profesi keguruan. 4. Solusi terkait kasus yang diambil. Nah, kita akan masuk pada alasan mengambil kasus. Alasan saya mengambil kasus ini untuk meningkatkan kesadaran bagi semua instansi di dunia pendidikan, baik dari pendidik dan pelajar serta lembaga yang terkait. Kekerasan di dalam dunia pendidikan sangatlah terjadi. Masalah ini sangat patut diperhatikan agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan maju serta memberikan rasa aman dan nyaman. Kasus dugaan kekerasan dapat kita artikan suatu perkara yang diperkirakan dilakukan oleh seorang guru atau siswa yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, ataupun rusaknya barang orang lain. Penyebab kronologi kasus. Miris rasanya membaca berita tentang kasus terjadinya dugaan tindak kekerasan seorang pendidik kepada anak didiknya yang akhir-akhir ini marak terjadi. Salah satu contohnya di MTS Nurul Ihsan Merawang. Tindak kekerasan terjadi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dilakukan pendidik itu sendiri, yakni dipicu kesalahan peserta didik, temperamen guru, serta alasan yang tidak diketahui peserta didik, dan lain-lain yang sebagian besar juga dipicu pada perilaku peserta didik. Terjadinya tindak kekerasan seorang guru kepada muridnya tersebut dinilai tidak profesional dalam mengemban amanatnya sebagai pendidik, sebagaimana tertera dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan bertolak dari kasus ditamparnya seorang peserta didik oleh oknum pendidik ketika KBM berlangsung dalam kelas karena celotehan peserta didik yang menyinggung perasaan pendidik tersebut. Maka diadukanlah pendidik tersebut kepada pihak berwajib dengan kasus dugaan kekerasan. Perbuatan pendidik dan peserta didik saat itu dikatakan tidak pantas bahkan telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Dikatakan demikian karena pendidik saat itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, adapun pendidik ketika itu tidak dapat mengontrol emosi dan menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, sehingga dapat dikatakan ia telah melanggar kode etik profesi keguruan sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah ditetapkan. Baik, kita akan masuk pada pokok pembahasan ketiga, yaitu teori yang terkait. Yang mana ada dua teori yang terkait, yaitu 1. Kode etik guru. Adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral dan kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru itu bersikap, bertindak, ataupun berbuat secara profesional. Teori terkait yang kedua yaitu guru sebagai tenaga profesional. Berkaitan dengan masalah tersebut, tindakan guru tersebut dapat dikatakan juga melanggar UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang telah ditetapkan pemerintah,
serta juga melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2 mengenai jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan profesional. Konsep profesional adalah suatu pekerjaan profesional yang memerlukan persyaratan khusus, yang menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu, pengetahuan dan mendalam, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa seorang guru wajib memiliki 4 kompetensi yang semua kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi guru atau PPG bagian proses maksudnya ada pemberian sertifikat pendidikan kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam KBM di sekolah. Pembahasan keempat yaitu mengenai solusi yang dapat kita berikan. Kasus dugaan kekerasan di MTS Nurul Ihsan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada pengawasan dan pengendalian, yang mana meningkatkan pengawasan dan pengendalian di sekolah terhadap keahlian staf dan guru serta pengawasan terhadap aktivitas siswa di luar jam pelajaran. Hal ini dapat membantu mencegah kejadian kekerasan sebelum terjadi. Yang kedua yaitu pendidikan dan pengembangan, yang mana menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan yang fokus pada nilai-nilai toleransi, nasionalisme, dan anti kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan, diskusi, stimulasi, dan lain-lain yang membantu siswa memahami pentingnya toleransi dan nasionalisme, serta berbagai cara menghindari kekerasan. 3. Pengembangan karakter. Melakukan pengembangan karakter siswa dengan cara mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan kesadaran sosial. Ini dapat membantu siswa memilihnya berperilaku baik dan kekerasan. Yang keempat, kepada orang tua dan masyarakat. Meningkat zaman dengan orang tua dan masyarakat dengan cara melakukan dan diskusi pentingnya pendidikan dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya. Dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan di atas, MTS Nurul Ihsan dapat mengurangi insiden kekerasan dan menciptakan lingkungan. Solusi untuk mengatasi kasus kekerasan dalam dunia pendidikan mencakup beberapa pendekatan yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada pengawasan dan pengendalian. Ketiga, karakter. Yang ada kerjasama antara orang tua dan masyarakat. Yang kelima, keenam, anti-kekerasan. Ketujuh, dan bangun nyaman. Yang paling yaitu peran guru dan. Nah, kita akan masuk pada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum seorang guru di MTS Nurul Ihsan Merawang merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali, dalam arti tidak direncanakan dan faktor penyebabnya pun di luar diri pendidik, yakni dari ucapan peserta didik yang menyinggung perasaan pendidik tersebut. Walaupun demikian, tetap kode etik profesi seorang guru atau seorang pendidik wajib tetap dipegang, karena seorang pendidik terkait dengan aturan yang telah ditentukan pemerintah, diantaranya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 7 Ayat 1. Profesionalisme pendidik dalam mengemban tugas merupakan suatu keharusan. Di samping itu, keteladanan dari pendidik merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di samping itu, keteladanan dari pendidik pun merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 Quran dan Quran Surat Al-Ahzab 58 yang di dalamnya membahas mengenai keutamaan adab dan akhlak dibandingkan dengan ilmu. Termaksud di dalamnya terdapat keharusan seorang guru menjadi uswatun hasanah bagi peserta didiknya, sekaligus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya bawakan.
Mohon maaf bila dalam masa proses pembahasan terdapat salah pengucapan dan penulisan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.